Halo semuanya, selamat wayah ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa tarian pedang kematian. Kita masuk di part 38. Di awal video ini, di sebuah kedai bernama Papiliun Tiga Tetua, terlihat Sohan dan juga Ilsaeng yang tengah beristirahat setelah bertemu dengan pemimpin faksi Sekte Jongnan. Namun nampaknya Ilsaeng masih merasa kesal dengan tingkah Sohan sebelumnya hingga membuatnya menyimpan gelas alkoholnya dengan sangat kasar. Lalu bertanya, "Kau senang?" Melihat tingkahnya, Sohan pun membalas, "Soal apa?" Dengan sangat kesalnya, Ilsaeng menimpali, "Mendengarku bicara dengan hormat padamu, bajingan." Mendengar hal itu, Sohan pun hanya tersenyum meminum alkoholnya. Lalu sembari menuangkan alkohol ke gelas miliknya, Ilsaeng menekankan, "Dan penjaga kiri, apa artinya? Ada penjaga kanan juga?" Sohan membalas, "Penjaga kanan? Aku tidak tahu apa dia masih hidup atau tidak." Jawaban Jin Sohan pun membuat Ilsaeng sempat terkejut. Apa? Jadi benar-benar ada? Apa dia kuat?" Sohan menimpali, "Ya, tidak sekuat kau." Kemudian Ilsaeng kembali bertanya, "Bagaimana denganmu?" Sohan menuturkan, "Apa yang kau bicarakan? Kalau dia tidak sekuat kau, berarti dia sudah pasti tidak sekuat aku. Kenapa kau tiba-tiba bicara seolah kau lebih kuat dariku?" Tentunya sikap Sohan seperti itu membuat Ilsaeng kembali menjadi jengkel padanya. Benar, tentukah saja harinya aku akan memberimu pelajaran dengan benar." Sohan pun menyanggupinya dengan menekankan, "Kau tidak akan punya keberanian untuk melanjutkan hidup kalau kau kalah dariku. Pikirkanlah baik-baik sebelum kau memprovokasiku untuk bertarung." Mendengar hal itu, Ilsaeng pun hanya bisa menahan kesalahannya, memegang botol alkoholnya dengan tangan gemetarnya yang menahan kekesalannya. Namun, tiba-tiba saja datang seorang anak perempuan yang bertanya pada mereka, "Permisi, Tuan Duo tak tertandingi." Mendengar pertanyaannya, Sohan pun dengan ramahnya bertanya, "Ada apa, nak?" Dengan wajah polosnya, anak perempuan itu bertanya, Aku ingin menanyakan sesuatu." Sohan membalas, "Silakan, kamu tanya apa?" Anak perempuan itu pun menimpali, Siapa yang lebih kuat, Sekte Jongnan atau Duo tak tertandingi?" Tentunya pertanyaan itu membuat Sohan juga Ilsaeng sempat terdiam kebingungan. Lalu Sohan berkata, Kenapa kau ingin tahu itu?" Anak perempuan yang membalas, Kakakku adalah murid kelas 3 di Sekte Jongnan." Dengan sikap ramahnya, Sohan menimpali, "Wah, itu luar biasa. Sekte Jongnan itu lebih kuat dari waktu tidak tertandingi." Mendengar hal itu, dengan wajah senangnya, si anak perempuan membalas, "Oh, benarkah?" Sohan menimpali, "Iya, kamu sudah memeriksanya." Mendengar hal itu, anak perempuan itu pun kini beralih pergi dengan wajah penuh kegirangan. "Wah, terima kasih." Saking senangnya, ia pun membicarakan apa yang ia dengar dengan teman-temannya di luar ruangan yang Sohan gunakan. Hei, dia bilang Sekte Jongnan itu lebih kuat. Oh ya ampun, kalian ini. Sudah aku bilang, jangan mengganggu para pengunjung. Hehehe. Mendengar hal itu, Sohan pun hanya tertawa. Namun, Ilsaeng nampaknya malah merasa kesal hingga ia mengumpat, "Sialan." Umpatannya itu membuat Sohan bertanya, "Apa? Kenapa?" Dengan wajah kesalnya yang begitu memerah, Ilsaeng menuturkan, "Kalau aku masih hidup sebagai Berserk Demon seperti sebelumnya, aku pasti sudah membunuh siapapun. Kakak bocah itu juga mungkin akan mati di tanganku." Sialan, entah apa yang aku katakan. Namun, di saat Ilsaeng akan mengambil botol alkoholnya, tiba-tiba saja Sohan mengambilkan duluan, lalu menuangkannya ke gelasnya sembari menuturkan, "Senbei, jati diri lamamu sudah mati hari ini di Gunung Jongnan. Jadi, tidak masalah kalau kau kembali sebagai Ilsaeng atau Guangwo. Siapa peduli? Ayo lupakan panggilan lamamu juga sekarang." Mendengar hal itu, tentunya
Ilsaeng pun seketika terdiam, terperanjat. Lalu, Sohan menuangkan alkoholnya ke gelas miliknya sembari melanjutkan. Dan apa kau tahu? Sekte Jongnan lebih kuat dari duo tak tertandingi, namun lebih lemah dari aliansi mistik lunar. Bukankah itu benar, penjaga kiri? Tentunya, perkataan Sohan membuat Ilsaeng kembali terdiam. Lalu, ia pun menunduk, menatap ke arah gelas alkoholnya yang kini memancarkan gambaran wajah yang terpantul di sana. Sembari bergumam, "Aku, penjaga kiri." Lalu, Ilsaeng memegang gelas alkoholnya dengan kedua tangannya, yang membuat Sohan langsung menatapnya dengan sangat terkejut. Meski begitu, Sohan langsung mengerti maksudnya, di mana mereka kini bersulang memberikan hormatnya masing-masing. Sementara itu, di sebuah kamar penginapan, terlihat 3 orang pria yang tengah mendengarkan laporan dari bawahannya. "Tuan muda, saya sudah menemukan Jin Sohan. Dia mengunjungi Sekte Jongnan." Mendengar laporannya, si tuan muda itu pun membalas, "Apa? Kenapa orang tidak pasukan ortodoks pergi ke Sekte Jongnan? Dengan siapa dia pergi?" Bawahannya menimpali hanya dengan seorang bawahan. Dengan senyuman puas di wajahnya, tuan muda itu berkata, "Begitu ya, tuntun kami ke mereka." Melihat sikapnya, seorang penjaga di samping kanannya bertanya, "Apa kau akan membunuhnya?" Tuan muda itu membalas, "Tidak. Kita butuh Jin Sohan untuk upaya besar kita. Dia sudah merebut paksi untuk Todok Sangki." Penjaga di samping kirinya menimpali, "Jin Sohan tidak akan bekerja sama." Namun, meski penjaganya telah mengatakan itu, tuan mudanya tetap bersikukuh dengan pilihannya. "Persiapkan saja lingkaran es besar. Omong-omong, apa Jin Sohan itu sepantaran denganku?" Penjaga kirinya membalas, "Iya, tuan muda." Sembari melangkah meninggalkan ruangannya, tuan muda itu menuturkan, "Bagus, kalau begitu akan mudah untuk bicara dengannya. Cuma dengan minuman, dan kami akan menjadi teman. Ayo." Hari pun berlalu. Sore hari itu, terlihat Sohan dan juga Ilsaeng yang tengah berjalan sekembalinya dari Sekte Jongnan. Di jalannya, Ilsaeng bertanya, "Kenapa kita malah pergi ke Chang'an daripada ke Monhua?" Sohan membalas, "Monhua itu berbeda. Kita malah akan bertarung kalau kita mengunjungi mereka. Aku masih ingin melihat bagaimana situasi berjalan sedikit lagi." Mendengar hal itu, Ilsaeng berkata, "Meskipun kita harus melawan mereka, aku rasa kau tidak akan takut. Kenapa kau tidak mau mendatangi mereka? Kau tidak percaya diri untuk bisa memecahkan masalah seperti yang kau lakukan di Jongnan?" Mendengar hal itu, Sohan pun meliriknya dengan tajam, menekankan, "Kau selalu mengajak berkelahi, ha? Itulah yang salah darimu. Kamu udah marah, sama seperti mereka. Kalian sama-sama seperti api. Sudah jelas apa yang akan terjadi kalau kita pergi ke sana." Ilsaeng menimpali, "Siapa yang bilang kalau mereka itu seperti api?" Sohan menekankan, "Sekte wedang itu seperti air, dan Zongnan seperti tanah." Karena merasa kesal dengan tingkah Jin Sohan, Ilsaeng tiba-tiba berkata, "Hah, kamu memang hebat dalam bicara omong kosong ya." Seketika itu juga, Sohan menghentikan langkahnya, berbalik, menatap ke arah Ilsaeng, berkata, "Apa itu hal yang patut dikatakan kepada pemimpin aliansi penjaga kiri?" Ilsaeng pun, yang sudah merasa singgah dari awal, menekankan, "Apa kau ingin dihajar?" Sohan membalasnya, "Kau ingin mengkhianat." Namun, ketika mereka berdua tengah bersikukuh tentang pemikirannya masing-masing, tiba-tiba saja muncul bayangan 3 orang yang mendekat ke arahnya, lalu bertanya, "Apa kau Jin Sohan?" Ternyata, ketika Jin Sohan melirik ke arah orang itu ialah tuan muda dan juga 2 penjaganya yang kita lihat sebelumnya di sebuah kamar penginapan. Jin Sohan pun menatapnya, lalu memperhatikan pakaiannya sembari berpikir, "Klan Bailey? Tidak, sejak awal itu bahkan bukan sebuah klan." Di saat Sohan menatapnya, tuan muda itu pun kembali bertanya, "Aku bilang, apa kau Jin Sohan?" Dengan tingkah acuhnya, Sohan membalas, "Benar. Dan siapakah sampah yang bertanya padaku ini?" Tentunya perkataan Sohan kepadanya membuat si tuan muda
tertawa terbahak-bahak. Itu respon yang tidak pernah kubayangkan sama sekali. Jin Sohan, mari kita minum. Sohan menimpali, berlututlah di sana. Dan katakan itu lagi sebagai permintaan. Bisakah saya meminum segelas anggur bersama Anda? Begitu seharusnya. Baru aku akan memikirkannya. Tentunya perkataan Jin Sohan membuat kedua penjaga dari si tuan muda langsung menatap dengan sangat tajam. Meski begitu, si tuan muda sendiri kini melangkah maju, seakan-akan menuruti perkataan Sohan yang mintanya berlutut. Ya, kalau itu yang kau mau. Namun di saat tuan muda itu akan berlutut, kedua penjaganya seketika menghentikannya. Tuan ketiga! Mendengar hal itu, tiba-tiba saja si tuan muda itu menghentikan aksinya. Lalu tersenyum ke arah kedua penjaganya berkata, "Weh, apa kalian tertipu?" Melihat tingkahnya, Il Saeng pun mengomentarinya. Karena belakangan ini ada banyak sekali orang gila. Tentunya perkataan Il Saeng membuat si tuan muda itu langsung meliriknya dan mengancamnya. Jin Sohan, siapa bajingan itu? Apa aku boleh membunuhnya? Mendengar ancamannya, Il Saeng pun sempat terkejut lalu tertawa. Apa? Di tengah tawanya, Jin Sohan menuturkan, aku tidak akan peduli meski kau melakukannya. Itu pun jika kau bisa. Tapi aku sedang tidak mood untuk minum bersamamu. Mendengar jawabannya, tuan muda itu pun berkata, sayang sekali. Bagaimana ini? Sepertinya ini adalah situasi yang sama-sama tidak menguntungkan. Lalu ia berbalik, lirik ke arah penjaganya, bertanya, apa yang harus kita lakukan di situasi seperti ini? Seorang penjaganya membalas, Anda cuma perlu berhenti berpura-pura seperti itu. Buat dia sekarat dan seret dia untuk diajak bicara. Mendengar sarannya, tuan muda itu pun menatap ke arah Il Saeng lalu melanjutkan, Oke, melakukan itu. Tapi bagaimana dengan si bawahan, bajingan itu? Tentunya, perkataan si tuan muda yang merendahkan dirinya membuat Il Saeng langsung kesal dengannya. Meski begitu, kedua bawahan si tuan muda membalas, kami akan mengurusnya. Dengan angkuhnya, si tuan muda melambaikan tangannya ke arah lain, menuturkan, kalau begitu, pergilah ke sana. Dan woi, kau juga ke sana. Bawahan, aku akan di sini bersama Jin Sohan. Hush. Dengan wajah kesalnya, Il Saeng berkata, pemimpin Trop Jin, aku harus apa? Sohan pun membalas, kau pergilah. Dengan begitu, Il Saeng kini melangkah pergi menjauh dari sana. Woi, ikuti aku. Kemudian, bersamaan dengan kedua penjaganya yang telah pergi, si tuan muda itu berkata, Sohan, keluarkan itu sekarang. Bukannya lebih baik kamu keluarkan itu? Sohan sendiri yang kebingungan dengan maksudnya. Hanya terdiam menatapnya, hingga si tuan muda itu melanjutkan, ya, baiklah, aku akan masuk kamu. Setelah mengatakan itu, si tuan muda tiba-tiba bergerak, menerjang ke arah Jin Sohan. Seketika itu juga, Sohan pun yang menyadarinya membalas pukulannya dengan telapak tinjunya. Hingga kedua kekuatan mereka kini beradu, membuat sebuah angin yang mengempaskan ke sekitarnya. Namun anginnya bukan angin biasa, melainkan sebuah angin yang diselimuti oleh kedingin, sedingin es yang mampu membekukan sekitarnya. Melihat hal itu, Sohan pun sempat berpikir, seni es kah? Kurasa aku tahu kenapa dia datang mencariku. Dia berencana mengalahkanku untuk merebut faksi untuk Todok Sangki, seni es dari kultus White Heavenly Demon. Di saat Sohan berpikir seperti itu, si tuan muda itu tersenyum meremehkan Sohan, menuturkan, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana kau merebut faksi untuk Todok Sangki. Lalu Sohan pun mengambil sebuah pil dari balik bajunya, lalu memakannya, yang membuat si tuan muda itu yang kebingungan bertanya, woi, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba begitu. Tentunya Sohan pun mengabaikannya dan mulai mengunyah pil yang ia keluarkan sebelumnya. Kemudian di saat Sohan mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, si tuan muda itu
berkata, "Wah, kau mengejutkanku. Coba lihat bajingan ini. Apa yang kau keluarkan sekarang? Kipas besi? Kau juga menggunakan kipas besi?" Dengan datarnya, Sohan yang kini mengeluarkan sebuah kipas besi mulai mengibaskan, melebarkan kipasnya, yang membuat si tuan muda itu melanjutkan, astaga, apa kau tidak mau membalas perkataanku?" Meskipun si tuan muda itu terus mengoceh padanya, Sohan sendiri hanya terdiam, tak menjawabnya, yang membuat si tuan muda itu lumayan merasa kesal dengannya dan bersiap kembali untuk menyerang Sohan, sembari berkata, "Oke, baiklah, mulut itu akan kubuahkan untukmu." Tepat setelah mengatakan itu, si tuan muda itu kini menyerang Sohan menggunakan ki dingin miliknya. Meski begitu, Sohan langsung mengempaskan ki dingin itu menggunakan kipas miliknya hingga membuat pepohonan di sekitarnya langsung membeku seketika. Lalu, karena merasa serangannya telah dibatakan, tuan muda itu pun langsung menyerang maju ke arah Sohan, di mana mereka berdua bertarung jarak dekat. Tetapi sayangnya, semua serangan tuan muda itu bisa dengan mudah dihindari oleh Sohan. Hingga di sebuah titik, setelah menghindari serangan tuan muda, Sohan pun menjaga jarak darinya. Saat itu, si tuan muda mengeluarkan sebuah pil dari balik bajunya. Pil kecil berwarna biru muda yang ia makan, lalu menuturkan, "Lebih baik dari yang kukira. Akan kuakhiri ini dengan cepat." Dan video kali ini pun diakhiri dengan, setelah memakan pil tersebut, tiba-tiba saja ki milik si tuan muda bertambah dingin, bahkan bisa dirasakan oleh Sohan yang lumayan jauh darinya. Sohan pun yang melihat hal itu hanya terdiam menatapnya, sebuah tatapan dingin tanpa mengatakan apapun. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.